Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduk di majelis ilmu yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, sebuah taman di antara taman-taman surga. Kita berharap mudah-mudahan Allah dudukkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita, masih kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Ini kebetulan kitab saya lupa taruh di mana ya. Jadi kita pakai yang versi digital ya. Kebetulan ada ya, format scan-nya di sini. Jadi saya bawa kemana-mana. Kadang kalau lupa bawa kitab, ada backup-nya di sini ya. Jadi tetap kitabnya sama. Jadi bukan berarti kita pakai Google ya. Jangan mengatakan Ustadz pakai HP berarti pakai Google juga, tidak. Jadi kitabnya sama ya. Sama kitab gundul ya. Kitab yang sama, Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya tentang adab menjadi imam dan makmum. Kita sudah masuk pada pembahasan itu. Dan kemarin atau pertemuan yang lalu sudah kita singgung bahwasanya kata Anas bin Malik ya, dalam riwayat beliau bahwa tidak ada salat yang paling ringan kecuali salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang imam dianjurkan bagi kita untuk meringankan salat kita ketika kita menjadi imam salat berjamaah. Ringan di sini bukan berarti ya singkat. Ringan di sini juga bukan berarti cepat selesai. Akan tetapi selama semua daripada rukun atau tumakninah itu terpenuhi, maka itu dikatakan ringan. Ya. Makanya dalam kitab Safinatun Najah itu diungkapkan tentang saktatus shalah. Ya. Sakta-sakta di dalam salat, tempat kita berdiam di dalam salat. Maka kalau kita di dalam salat menyeimbangkan antara tumaknina dari gerakan salat, kemudian berdiam antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lain, maka insya Allah salat kita akan sempurna. Kemudian wala yukabbiru ma lam yafrugil muazzin minal iqamah. Ini kemarin kita sudah singgung bahwa seorang imam tidak boleh takbir ihram selama muazzin itu belum selesai iqamah. Jadi selesaikan iqamahnya dulu muazzin ya, baru takbir. Wa ma lam tastawis sufuf, dan selama shaf itu belum lurus rapat.
Jadi sebagai imam juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan kepada makmumnya tentang kesempurnaan salat, yaitu lurusnya shaf dan rapatnya shaf. Ya. Makanya kalaupun misalnya lama setelah iqamah, ya orang ngatur shaf misalnya, banyak orang kadang tidak mau ngisi shaf depan, ya. Bahkan mempersilahkan orang. Kemarin kita sudah singgung bahwa ini hukumnya makruh, ya, bagi orang yang mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan dia. Sebab mengisi shaf itu adalah ibadah. Maka kalau kita biarkan orang lain mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada kita, ya seakan-akan kita mempersilahkan orang lain untuk masuk surga duluan daripada kita. Jadi bahasanya seperti itu. Maka kalau ada orang shaf kosong di depan kemudian mengatakan silahkan maju ke depan, berarti ya dia maunya masuk surga belakangan, ya, dia mau suruh orang masuk surga duluan saja, biar saya belakangan katanya. Dikhawatirkan nanti surga sudah ditutup, dia tidak masuk-masuk, ya. Nah, ini dahulukan diri kita kalau masalah ibadah. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah, silaturahmi, hubungan terhadap sesama manusia, maka tidak masalah kita persilahkan orang lain atau dahulukan orang lain. Jadi kalau shaf kosong, maka kita dahulukan diri kita untuk mengisi shaf yang kosong itu. Jangan persilahkan orang lain, tapi kita yang maju, ya. Yang kadang juga terjadi ketika kita mengatur shaf, ini sering sekali terjadi. Bahkan di beberapa masjid saya perhatikan masih seperti itu. Jadi kadang kalau ada shaf yang kosong, ini kadang dari sana bergeser. Ini makan waktu. Nggak usah bergeser. Udah, kalau sudah kosong di sebelahnya, diam aja, biar yang di belakang maju. Karena kalau bergeser semua, nanti sampai ujung bergeser semua. Sampai di ujung lagi, belum tentu yang di ujung tadi, yang kosong tadi diisi oleh orang yang di belakang. Maka mending tidak usah bergeser, silahkan yang di belakang langsung maju mengisi shaf yang kosong di depan. Bayangkan kalau 3 misalnya yang kosong seperti itu, bergeser, kapan kita sholat? Ya. Dan makruh bagi imam memulai takbiratul ihram ketika shaf itu belum rapat, belum lurus, belum rapi. Ya. Jadi itu ya. Wa yarfa'u sautahu bitakbirat, dan imam itu dianjurkan untuk mengangkat suaranya ketika takbiratul ihram, ya. Jadi pada saat takbiratul ihram dianjurkan untuk mengangkat suaranya, menjaharkan suaranya, ya, supaya makmum itu juga mendengarkan dan sebagai aba-aba, ya, imam kepada makmum. Karena kalau nggak kedengaran nanti bagaimana? Makanya mungkin yang lalu sudah kita singgung masalah, ya, mubalaghah, ya, atau orang yang menyampaikan suara ke belakang, ya. Itu bisa saja kita terapkan kalau misalnya imam kita itu suaranya kecil, ya. Kalaupun imam itu suaranya besar, mau pakai mubalaghah, ya, silahkan, tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang kadang terjadi juga, kadang makmum lebih besar suara takbirnya daripada imam. Ya. Imamnya Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar, padahal di belakang sana ujung. Bukan juga mubalaghah. Jadi maka sebagai makmum takbirnya itu disirkan saja. Jadi imam yang menjaharkan, makmum cukup mensirkan takbir ihram. Ya. Kenapa? Karena ini orang berjejer sholat. Kalau misalnya kita menjaharkan semua orang takbirnya jahar semua, ya repot nanti. Satu masjid itu orang takbir semua.
Ini kadang terjadi kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini juga peringatan buat kita ya. Karena kadang banyak sekali makmum itu tidak ada adabnya ketika sholat, utamanya sholat Id. Jadi seakan-akan dia yang jadi imam. Ya, imamnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ada yang cepat Allahu Akbar, ada yang agak lambat. Akhirnya kayaknya bersahut-sahutan itu takbir. Ya. Ini kan juga mengganggu kekhusyuan orang sholat. Imam juga tidak konsentrasi. Kenapa? Dia salah hitung. Ya, takbirnya makmum tadi dihitungnya juga. Jadi Allahu Akbar, ya makmum juga Allahu Akbar, dihitungnya dua sudah. Nah akhirnya nanti imamnya cuma misalnya rakaat pertama hanya misalnya 6 kali takbir. Kenapa? Karena ada makmum yang itu tadi, yang tidak punya adab tadi. Ya, suaranya besar itu. Namun kalaupun misalnya takbir di dalam sholat Id itu kurang, maka tidak membatalkan sholat. Ya, kalau 6 kali misalnya tidak cukup 7 kali, tidak masalah, tidak batal sholatnya. Cuma ada sunnah yang ketinggalan. Gitu ya. Sama juga kalau misalnya rakaat kedua cuma 3 kali, ya, karena duanya tadi dihitung lagi sama makmum yang ribut tadi, maka ya tetap tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Cuma biasanya kadang ada orang habis sholat Id kalau ada yang salah begitu ribut, ya. Padahal sebenarnya dia yang salah juga. Kenapa? Dia yang ribut di belakang, ya. Akhirnya imamnya salah hitung. Jadi kita sebagai makmum, etika kita, ya, imam itu jahar, kita sir, ya. Jangan imam jahar, kita juga jahar. Begitu etikanya. Itulah yang membedakan kita, ya, makmum dengan imam. Jangan semuanya mau jadi imam. Takutnya nanti imamnya tersinggung, dia mundur, langsung ditunjuk, kaulah maju. Saya perhatikan kau ini sudah 1 minggu takbirmu besar-besar terus, kayaknya mau gantikan saya jadi imam. Takutnya ada imam juga yang baper kan. Ya, jadi kalau mau jadi imam, jadilah imam sana. Kan ribut lagi di masjid. Maka kita ya, harus perhatikan mana kewajiban kita, mana hak kita ya, di dalam sholat berjamaah. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa qadra ma yusmi'u nafsah. Ini yang saya katakan, bahwa makmum itu tidak mengangkat suaranya ketika takbir kecuali kadar untuk memperdengarkan dirinya sendiri. Ya, berarti sir, ya. Lalu wa yanwil imamata liyanal al-fadl. Dan imam dianjurkan untuk berniat sebagai imam. Jadi sebagai imam dia berniat juga sebagai imam. Liyanal fadlah, supaya dia mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Jadi kalau ada imam dia berniat sebagai imam, maka dia mendapatkan fadilah salat berjamaah. Tapi kalau ada imam, orang salat berjamaah, dia imam tapi dia tidak berniat sebagai imam, ya, niatnya niat sholat munfarid sendiri, maka sejatinya sholat jamaah tetap sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Dia dapat fadilahnya sholat sendiri saja, ya, meskipun dia menjadi imam. Nah, ini jadi penting bagi kita itu sebagai imam harus imaman, ya, dijelaskan bahwasanya kita berniat sebagai imam supaya mendapatkan fadilah sholat berjamaah dan fadilah menjadi seorang imam sholat. Fa illam yanwi, kalau misalnya imamnya tidak berniat sebagai imam, sahhat salatul ma'mumin, maka sah salatnya makmum, ya, iza nawawul iktida'a bihi,
apabila makmumnya berniat sebagai makmum, ya, mengikut kepada imam. Jadi meskipun imamnya tadi niatnya solatnya bukan imaman, ya, dia niat solatnya munfarid sendiri, tapi makmumnya niatnya makmuman, mengikut kepada imam, maka ya makmum ini mendapatkan fadilah solat berjamaah dan sah solatnya. Kemudian kadang muncul pertanyaan. Ini kan kadang terjadi kita kalau kita sholat berjamaah. Biasanya ketika orang sholat berjamaah ada yang namanya masbuk, ya. Jadi tidak semuanya orang itu bersamaan takbirnya dengan imam tepat waktu ketika dia sholat berjamaah. Kadang ada, ya, yang masbuk. Jangankan sholat, ya, ke kantor saja kadang ada yang masbuk. Ya, maksudnya terlambat. Ya. Jadi yang dimaksud masbuk di sini ketika dia tidak mendapati satu rakaat, ya, dari sholat berjamaah. Itu minimal namanya masbuk itu kalau misalnya dia itu minimal tidak mendapati satu rakaat dari sholat berjamaah lantaran karena tidak sempat ruku bersama dengan imam, maka dianggap masbuk, ketinggalan satu rakaat. Kemarin saya sempat masbuk juga. Saya masbuk sholat asar kalau nggak salah. Di sebelah saya itu sholat asar. Saya tidak masbuk. Saya cuma terlambat, tapi sempat rukuk bersama imam. Cuma yang di sebelah saya, ya, beda sekitar 3 detik dari saya. Karena kebetulan saya masuk sampai di shaf, imam itu sudah selesai bacaannya, kemudian takbir intiqal, kemudian ruku. Maka saya takbir ihram, kemudian saya takbir intikal untuk ruku. Saya sempat ruku. Yang di sebelah saya ini masuk di shaf, dia takbir ihram, kemudian dia takbir intikal untuk ruku. Ya, jadi dia sementara berdiri mau takbir intikal, ternyata imam itu sudah i'tidal. Sami Allahu liman hamid. Di sebelah saya ini masih dia takbir intikal, kemudian dia ruku. Nah, dikejarnya imam. Setelah sholat, ya, jadi setelah selesai imam itu salam, harusnya orang ini karena dia tidak sempat ruku bersama imam, harusnya kan dia masbuk, ketinggalan satu rakaat, nggak nambah sama sekali di sebelah saya itu. Akhirnya saya kasih duduk, sini dulu. Tadi itu harusnya ditambah satu rakaat. Dan kenapa bisa Ustaz? Saya kan mengejar tadi katanya. Saya sempat ruku juga kan? Tidak ada yang ketinggalan saya Ustaz. Itu tadi sudah i'tidal itu. Tidak sempat ruku bersama imam. Jadi dianggap masbuk. Oh begitu? Iya. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Ya udah, ulang sholatnya dari awal. Nah, akhirnya dia ulang sholatnya dari awal. Jadi kalau terjadi hal yang seperti ini, ada yang kita dapati seperti itu, jangan dibiarkan, kasihan. Kasih tahu. Tapi jangan juga depan orang. Karena orang malu kan. Nanti kalau tidak ada orang, atau misalnya ya ngobrolnya berdua, kasih tahu baik-baik bahwa sebenarnya dalam fikih seperti ini. Jangan kita biarkan saudara kita yang seperti itu, ya, sia-sia dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Gitu ya. Kan kemungkaran kalau kita biarkan orang itu begitu terus. Ya. Salatnya tidak sah. Itu kemungkaran itu. Makanya kita ingatkan. Makanya setan itu, jadi
dalam kitab-kitab klasik, ya, ada riwayat tentang setan. Jadi ada orang jahil yang sholat, sementara ada orang alim tidur. Setan itu lebih takut kepada orang alim yang tidur dibandingkan orang jahil yang sholat. Jadi setan itu lebih takut kepada orang alim yang tidur, yang paham agama, tidur, dibandingkan orang yang bodoh sholat. Kenapa? Karena kalau orang alim ini bangun, didapatinya orang jahil tadi sholat, pasti orang yang tidur tadi ini, orang alim ini akan membetulkan sholat orang yang jahil tadi. Makanya setan takut sama orang yang alim, ya. Jadi orang alim itu ditakuti oleh setan meskipun dia tidur. Sementara orang jahil, setan tidak takut sama dia meskipun dia sholat. Nah ini, bahkan itu jadi makanan setan, diganggu terus menerus. Makanya kadang kita dapati ada orang yang sudah bertahun-tahun sholat, tapi sholatnya itu tidak memberikan perubahan dalam kehidupannya, akhlaknya juga tetap seperti itu, ya, tidak termotivasi untuk beramal soleh dan lain sebagainya, hanya sekedar sholat semata. Jadi sholat itu hanya sekedar sholat, yang penting ya saya laksanakan sholat tanpa paham misalnya fikih pun tidak masalah, yang penting saya sholat katanya, yang penting saya baik, ya. Jadi tidak boleh kita berpendapat atau berpemahaman seperti ini, karena ini bisa merusak agama kita sendiri, ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa, ya, mendalami sholat kita kalau kita hanya sekedar sholat saja? Tentunya kita harus pahami fikih-fikih sholat. Tujuan kita untuk, ya, peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus diupdate terus itu, ya, pengetahuan kita tentang sholat, tentang ibadah. Sudah diupdate, upgrade. Jangan softwarenya itu terus. Jadi software itu harus diupdate terus. Kalau misalnya sudah lambat juga, sudah diupdate masih lambat juga itu, ya, upgrade, ganti HP, gitu ya, ganti HP. Misalnya RAM-nya cuma 2 giga, upgrade, cari yang 4 giga, yang 6 giga, ya, supaya ndak lemot, ndak lambat itu, ya. Sama kalau pengajian kan, ada yang susah upgrade pengajian, kenapa? Karena tidur. Sudah bertahun-tahun ikut pengajian, ya. Kadang itu sudah dibahas, tanya lagi, ini Ustaz, saya mau tanya masalah ini. Saya rasa ini sudah dibahas pertemuan yang lalu, orangnya hadir juga. Oh, kenapa? Oh, ternyata tidur. Ada di masjid tempat saya pengajian, ada itu hadir orangnya, tidur dia ternyata. Ustaz, saya kayaknya kurang dengar waktu itu. Jadi adalah jamaah yang nyeletuk juga. Bukan kurang dengar Ustaz, tidur dia. Nah itu ya. Jadi kalau ada yang pengajian tidur, bangun nanti berwudu, ya. Bangun berwudu, jangan langsung sholat, karena khawatir nanti wudunya batal, ya. Sama kalau misalnya khutbah Jumat ketiduran, jangan langsung sholat, tapi wudu dulu, jangan sampai wudunya batal pada saat dia tidur. Wa yusirru bi du'ail istiftahi wa ta'awuzi kal munfarid. Dan imam itu mensirkan doa iftitah. Jadi doa iftitah dibaca sir, ya. Wa ta'awuz, dan ta'awuz kal munfarid, sama seperti kalau salat munfarid sendiri. Jadi doa iftitah dikecilkan, ta'awuz dikecilkan. Jadi jangan terlalu besar. Imam, makmum lebih-lebih. Karena sekali lagi saya katakan, kadang ada yang seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedengaran dari belakang. Ya. Imamnya aja tidak ada kedengaran begitu. Wa yajharu bil Fatihati was surati fi jami'is subuh
wa awwalatail maghribi wal isya, dan dia menjaharkan surah Al-Fatihah was surah, dan bacaan surah setelah Fatihah, ya, atau potongan ayat dari surah tertentu, fi jami'is subuh, pada semua rakaat salat subuh, rakaat pertama, rakaat kedua semuanya jahar, ya. Wa awwalatail maghribi wal isya, dan 2 rakaat pertama salat maghrib dan isya. Jadi maghrib isya hanya 2 rakaat pertama, rakaat ketiga keempat sir, ya. Jadi cukup rakaat pertama dan kedua saja dari salat jahar maghrib isya subuh. Wa kadzalikal munfarid, demikian pula orang yang sholat munfarid, ya. Jadi kalaupun kita sholat sendiri tetap dianjurkan menjaharkan bacaan ketika rakaat pertama dan rakaat kedua pada sholat jahar maghrib isya subuh. Termasuk kalau misalnya masbuk, biasanya kalau masbuk subuh, ya. Jadi kalau kita masbuk subuh, maka otomatis kan kita nambah 1 rakaat, ya. Maka rakaat yang kedua yang kita tambah itu tetap dianjurkan menjaharkan bacaan. Jangan sir. Jadi menjaharkan bacaan. Hanya muncul pertanyaan, Ustaz, kalau berjejer 5 orang masbuk kurang 1 rakaat semua, masa semuanya baca? Besar semua, nanti saling terganggu. Maka caranya biarkan 1 orang menjadi imam. Jadi kalau misalnya ada makmum, ya, masbuk, ini berjejer nih, ya, 3 orang atau 4 orang misalnya. Maka dalam keadaan seperti itu boleh, ya, salah satu di antara mereka itu yang jadi imam, dengan syarat yang dijadikan sebagai imam itu lebih dahulu takbir ihram, ya. Jadi misalnya ini 3 orang nih, 1, 2, 3, ini berjejer 3 orang, 3 orang berjejer, ya, 3 orang berjejer. Masbuk semua ini kurang 1 rakaat. Ini duluan takbir ihram, maka ini yang jadikan sebagai imam. Yang lain mundur. Mundurnya jangan terlalu jauh, ya, enggak apa-apa, setengah langkah lah. Ya. Mundur setengah langkah, ya. Nah, ini yang tadi yang duluan takbir harus paham, kalau misalnya ada makmum di sebelahnya yang mundur, berarti dia diangkat menjadi imam. Jadi tidak usah ditepuk sementara sholat, nambah ditepuk lagi, tidak usah, ya. Cukup mundur saja. Orang sudah tahu, oh kita dijadikan sebagai imam. Maka dia sendiri yang menjaharkan bacaannya, sementara yang 2 orang ini cukup menyimak bacaannya, ya, sama seperti kalau kita sholat berjamaah. Dan tidak perlu merubah niat. Oh, bagaimana Ustaz, saya diangkat jadi imam sementara saya niatnya makmum tadi? Apakah saya merubah niat? Tidak perlu merubah niat, ya, tidak perlu merubah niat. Jadi lanjutkan saja seperti itu, karena kita sudah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah lantaran kita ikut kepada imam yang pertama, gitu, ya. Sama juga kalau misalnya kita terlambat sama sekali, terlambat tadi kurang 1 rakaat, ada orang yang terlambat sama sekali tidak dapat meskipun cuma 1 rakaat, kemudian menjadikan kita sebagai imam. Nah, itu tidak perlu merubah niat. Yang penting yang terlambat tadi berniat sebagai makmum, maka dia juga mendapatkan pahala jamaah. Kita sudah mendapatkan pahala jamaah lantaran berniat sebagai makmum untuk imam yang pertama. Nah, itu, ya. Jadi ini, jadi boleh menyambung gitu, ya. Tapi jangan menjadi alasan bahwa kita sengaja terlambat. Masih ada masbuk. Tidak apa-apalah kita terlambat, masih ada masbuk. Ya, sudah tahu terlambat masih sempat 1 batang. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Saya rasa itu. InsyaAllah yang akan datang kita akan lanjutkan kembali, masih berkenaan tentang adabul imamah, ya, adab menjadi imam dan makmum. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin masih ada 5 menit. Iya. 5 menit kan? Masih ada pertanyaan. Saya kira mau bertanya tadi angkat tangan begini. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seseorang menjadi makmum kepada orang yang melakukan sholat sunnah? Oh iya, itu aja. Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Sepele tapi penting. Bolehkah kita bermakmum kepada orang yang sholat sunnah? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Sah sholatnya orang yang bermakmum atau menjadi makmum kepada imam yang sementara sholat sunnah. Walaupun dia itu makmumnya sholat wajib ya Ustaz. Iya. Jadi dia misalnya sholat sunnah, imamnya sholat sunnah, kita makmumnya sholat fardu. Misalnya ya, sholat zuhur. Dia ini sholat ba'diyah zuhur. Yang terlambat ini mau sholat zuhur. Dilihatnya ada orang berdiri sendiri. Wah, apalagi kalau di belakang-belakang. Akhirnya ditepuk laping. Sebenarnya boleh juga kita memberikan isyarat ya kepada yang kita jadikan sebagai imam dengan menepuk tadi, boleh ya supaya dia tahu dan memberikan isyarat ketika dia takbir intiqal sehingga dia menjaharkan suaranya. Ya. Karena kalau tidak dikasih isyarat takutnya dia tidak mengeraskan tadi bacaan takbirnya, ya kita tidak khusyuk dalam sholat. Oh, dikiranya sudah bergerak ternyata belum. Nah itu. Ditepuk ya, di pundaknya. Itu bukan dilantik gitu ya. Itu cuma isyarat saja. Jadi kadang ada orang bilang harus itu ditepuk. Kalau enggak berarti enggak termasuk itu. Bukan. Itu bukan dilantik itu. Ya itu cuma isyarat saja. Isyarat. Jadi meskipun dia sholat sunnah, kita sholat fardu. Tetap sah sholatnya. Jadi kalau misalnya dikasih isyarat tadi, ya, kemudian dia lanjutkan sholatnya, silahkan ikut saja. Tapi kalau misalnya dia kita tepuk misalnya, kemudian dia menghindar, ya, menghindar, apalagi kalau dipegang pundaknya, kemudian dipegang tangan kita begini, berarti tidak mau dia jadi imam kan? Nah, jangan kita ngotot. Atau dia mengangkat tangannya mengatakan begini, oh berarti mungkin boleh jadi dia sholat fardu, sholat sunnah ya, angkat tangannya begini, ya, apalagi kalau begini. Ya, itu berarti dia sholat sunnah, maka tidak masalah kita tidak mengikut. Akhirnya kita sholat munfarid. Gitu ya. Jadi, tapi kalaupun kita ikut, jadi dia sudah begini, kita tetap ikut di belakang, tidak masalah. Ya, tetap kita sah sholat kita. Makanya yang bagus. Ini pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat itu terlambat. Ini sudah pernah kita ceritakan ini, ya, riwayat ini. Ada sahabat terlambat. Orang sudah selesai sholat. Ada sahabat terlambat satu orang. Otomatis kan nggak bisa sholat jamaah. Akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Bersedekah kepada saudaranya. Bagaimana caranya Rasul? Ya, satu orang ikut sholat berjamaah dengan yang terlambat ini supaya dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Akhirnya berdiri satu orang ikut ya sholat berjamaah dengan yang terlambat tadi. Ya, dia menjadi imam, ya, yang tadi sudah selesai sholat menjadi makmum. Itu sehingga dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ini sedekah. Jadi kalau ada yang seperti itu di sini nanti misalnya sudah selesai sholat, ada yang terlambat sama sekali, tidak juga bisa ngikut yang masuk juga sudah habis, tak apa-apa, sini Pak, ayo Bapak jadi imam, saya jadi makmum, supaya sama-sama dapat pahala sholat berjamaah. Ya, sholat yang pertama tadi sudah dihitung sholat jamaahnya, yang kedua itu dihitung sholat sunnah. Ya, saya rasa jelas ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu. Kita tutup dengan membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.